seperti yang telah saya bilang tadi, bahwa kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok di mana akan membahas topik atau isu yang sedang faktual dan aktual yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dan akhir-akhir ini juga malah terjadi. Nah, di kegiatan ini saya harap saudara semua aktif mengemukakan pendapatnya tentang topik yang akan dibahas nantinya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik bebas, di mana topik bebas itu berasal dari saudara masing-masing. Nanti saudara akan mengemukakan masing-masing satu topik dan itu akan kita rembukan bersama apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, apakah saudara semua siap untuk melakukan kegiatan tersebut? Siap. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa topik itu berasal dari saudara masing-masing, jadi dipersilakan untuk saudara untuk mengemukakan topiknya tersebut. Baik, kepada dia. Topik kita hari ini bahasnya ketenaga kerjaan di luar negeri. Oke, ya. Tiara? Bahaya pacaran. Baik. Syifa? Kalau menurut saya bahaya beda tuh, karena sekarang tadi saya baru lihat kasusnya di Instagram itu ada anak kecil yang HP-nya tuh dijual sama orang tuanya, jadi dia orang tuanya jadi dia stres kan HP-nya tuh dijual. Oke, makasih Syifa. Selanjutnya kepada Agil. Nisa? Saya setuju sama Syifa membahas tentang bahaya penggunaan gadget. Oke. Fauzana? Saya setuju dengan Syifa karena memang sangat urgent. Oke, bagus. Jadi ini ada 3 pendapat yang untuk membahas kecanduan gadget. Bagaimana yang lain? Setuju, Bu. Setuju. Oke, kalau setuju, jadi kesempatan hari ini kita akan membahas kecanduan gadget di kalangan remaja itu. Jadi tadi Syifa mengemukakan kecanduan gadget itu perlu dibahas. Iya, karena adanya kasus anak SD itu ya yang menangis di HP-nya dijual karena padahal orang tuanya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, HP itu dijual gitu. Nah, dari kasus tadi, dari pembahasan kecanduan gadget itu, menurut saudara semua, gadget itu apa? Pada Nisa? Alat komunikasi, Bu. Alat komunikasi. Kepada Tiara? Alat komunikasi untuk menelpon. Oke, alat komunikasi untuk menelpon ya Tiara. Pada dia? Alat genggam. Oke, alat genggam. Nah, ada pendapat saudara yang lain? Oke, Fauzana? Gadget itu gawai. Gawai. Saya? Gadget itu alat komunikasi untuk bertukar pesan dengan orang yang dekat juga bisa, dengan orang yang jauh di luar negeri pun juga bisa. Oke, bagus. Ya, Agil? Suatu alat yang dimana untuk mengkomunikasikan antara jalan Ya. antara jalan di luar dengan lain. Oke. Semuanya sudah ya? Jadi, gadget itu merupakan sebuah alat elektronik, bisa digunakan sebagai alat komunikasi, alat genggam. Nah, nanti komunikasi ini juga bisa antar jarak jauh gitu kan. Nah, alat elektronik yang dimana nantinya akan membantu kehidupan manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Nah, yang tadi seperti yang disebutkan itu adalah contohnya. Contoh gadget itu seperti handphone, laptop, dan komputer. Nah, tadi kita akan membahas kecanduan gadget. Sudah membahas juga apa itu gadget. Lalu menurut saudara semua, faktor yang mempengaruhi kecanduan gadget itu apa? Oke, pada Tiara? Karena tidak pandai memanajemen. Tidak pandai memanajemen waktu, Bu, karena sibuk main game, mungkin sampai semalaman dia main game. Nah, jadi karena itu dia kecanduannya nggak baik buat kesehatan juga. Oke, bagus. Selanjutnya kepada Syifa. Setuju dengan Tiara tadi Bu, nggak memang seperti karena kan sekarang kita hidup di zaman yang udah modern ya. Apa sekarang orang udah pasti HP, udah pasti gadget. Jadi orang tua kita tergantung kayak kalau misalnya udah nggak gimana ya, kalau misalnya nggak punya HP itu kayak rasanya aneh gitu Bu. Pasti semua orang udah ketergantungan. Oke, karena itu kurangnya manajemen waktu
dan perkembangan zaman ya. Pada Nesa, Faktornya itu bisa karena udah dibiasakan dari kecil untuk memegang HP, jadi pas udah besar sulit untuk lepas dari handphone. oke, ya. Kemudian itu dari orang tua yang tidak mengatur anak, karena mungkin orang tuanya sibuk, saking sibuknya dia ya udah langsung jalan. Oke, jadi pengawasan orang tua yang nggak ada ya. Badana, Menurut saya bisa jadi dia kurang sosialnya. Mungkin karena dia dari dulu dia nggak punya teman, jadi prosesnya HP. oke, jadi kehidupan sosialnya yang tidak berteman banyak ya. Nah, betul sekali yang saudara sampaikan tadi bahwa faktor kecanduan gadget itu bisa dari pertama itu dirinya sendiri, diri tersebut tidak pandai memanajemen waktunya seperti yang dibilang tadi oleh Tiara, tidak pandai memanajemen waktunya, terlalu menghabiskan waktu untuk bermain game, atau yang zaman sekarang terlalu habis scroll TikTok. Nah, itu sangat membuat seseorang kecanduan terhadap gadget tersebut. Ada juga pengawasan dari orang tua dari kecil sudah dikasih handphone, jadi sampai besar pun terbiasa ada handphone tersebut. Jadi jika dipisahkan dari handphone maka anak itu akan stres, akan kecanduan, ketergantungan gitu kan. Nah, setelah kita bahas faktor tadi, menurut saudara semua dampak dari kecanduan penggunaan gadget itu apa? Oke, pada Tiara? Mungkin kalau udah ketergantungan itu kalau misalnya dilepas dia pasti yang pertama tuh stres, terus cemas, terus juga merasa kehilangan gitu Bu. Ada juga yang anak itu sampai kecanduan main game, jadi tangannya gini. Oke, bagus. Jadi itu sepertinya kelainan saraf di tangannya karena kita terlalu sering untuk memegang handphone. Oke, Agil? Dari dampaknya mungkin bisa itu bisa kayak melawan ke orang tua, Bu. Itu kan kecanduan dari HP itu kan membuat kayak perintah dari orang tua yang selalu tidak diikuti gitu, dan bisa membuat mata kita jadi bosan. Bagus, Agil. Pada Dea? Dampaknya itu kalau ke anak kecil itu Bu emosinya jadi nggak kekontrol gitu loh Bu. Kalau misalnya orang tuanya itu udah merasa anaknya tuh udah keseringan main HP, terus orang tuanya ngambil HP anak itu, terus anak tuh kayak dia marah, nangis, pukul orang tuanya gitu. Bukan yang ngontrol emosi. Oke, bagus Dea. Ada pendapat saudara yang lain? Cukup? Nah, jadi betul pendapat dari saudara semua tadi bahwa dampaknya itu bisa kelainan saraf karena keseringan anak tersebut memegang handphone, maka tangannya pun jadi kaku, dan juga karena kecenderungan untuk melihat layar handphone itu bisa membuat mata kita sakit. Dan juga emosinya tadi itu betul juga karena saat seperti kasus tadi kan dia menangis-nangis, dia marah kepada orang tuanya karena orang tuanya menjual handphone tersebut karena sudah terbiasa dari kecil memegang handphone. Oke, bagus sekali saudara semua. Nah, selanjutnya itu menurut saudara bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget tersebut? Oke, pada Nesa? Dengan cara manajemen waktu, batasi waktu dalam sehari itu memegang handphone untuk berapa jam. Oke, bagus. Dia? Saya setuju dengan Pak Nisa kalau itu untuk seorang remaja yang udah sekolah gitu Bu. Cuma kalau anak-anak yang SD umur ke bawah tuh rasanya nggak usah disiapin dulu. Biarkan mereka bersosialisasi dengan teman-temannya di lingkungan rumahnya. Oke, bagus dia. Syifa? Kalau setuju sebenarnya dengan pendapat yang cuman sedikit agak karena kalau misalnya itu sebenarnya jangan dikasih HP dulu. Tapi kalau menurut saya tuh di zaman sekarang yang udah begini sebenarnya nggak apa-apa gitu dikasih HP untuk dia tuh kalau misalnya udah mulai ngerti dia tuh nggak kaku gitu loh kan ya. Kalau misalnya pas kecil dikasih HP tapi ditentuin waktunya ya, dan dikasih leluasa gitu loh, ditentuin waktunya, dikasih batasan. Jadi sebenarnya kecil tuh oh ini HP dia tahu nih nggak apa ya, nggak kampung.
wajib, sangat wajib anak kecil tersebut lagi SMP. Oke, ya. Bagaimana yang lain ya? Sebenarnya setuju lah pendapat dia tadi dan menganggap pendapat Syifa bahwa nanti mereka dewasa akan kaku dan merasa kampungan. Itu tuh sangat tidak ya Bu. Jadi nanti mereka kalau udah dewasa kan mereka bisa beradaptasi. Lagian kalau main HP kan tinggal scroll aja. Nanti orang tuanya paling kalau misalnya di SD kan juga nanti dikasih tahu. Jadi nggak mungkin kaku dan kampungan ya Bu. Oke, bagus Tiara. Bagaimana Syifa? Kalau menurut saya itu bukan anak di umur 1 tahun gitu loh. Kan ini kan kasusnya tadi anak itu pasti udah sekolah, udah SD. Kita kan ngebahas kasus yang saya bahas tadi. Tentunya kalau anak umur 1 tahun ke bawah, ya nggak siapa orang tua mana sih yang mau kasih HP ke anak kecil. Nah, kan dia juga nggak ngerti. Ada cara-cara lainnya. Tapi kalau misalnya udah umur 1 tahun, 2 tahun, dia tuh mengenalkan aja. Ini kan di HP itu sekarang kan ada kayak bukan game ya, Bu, kayak ada kartun atau film apa gitu kan itu kan ada yang sana. Ya udah cuma liatin, tapi dalam pengawasan nggak lebih dari 5 menit 10 menit itu. Tiara? Menyanggah pendapat Syifa kan masih ada TV Pak, kan nggak harus HP, jadi nanti mereka bisa di TV. Kalau misalnya seperti yang dia tadi, mata anak kecil tuh masih sensitif, jadi buat lihat HP itu keterangannya kecerahan cahaya HP itu sangat sensitif bagi mata anak, apalagi secara dekat seperti ini. Nah makanya itu cukup TV aja, kan bisa dengan yang lain memperkenalkannya. Bagaimana kalau Fauzana? Menurut saya Bu, alangkah lebih baiknya jika pembahasan kalau anak kecil itu ajaklah anak-anak itu untuk bersosialisasi dulu dengan orang tuanya. Mungkin main di playground mungkin kayak gitu. Jadi kayak ada rasa sosialnya dan juga dia kayak nggak melulu dengan HP gitu. Jadi ada bersosial, ada teman-temannya gitu. Sebelum dikenalkan dengan HP. Gitu. Oke, bagus Fauzana. Syifa? Betul kita tuh sebagai istri kita pas anak kecil. Kita pasti kan main HP yang saya maksud itu kan nggak 24 jam. Kan saya mau teliti itu tuh sekedar mengenalkan aja. Maka jadi kayak nggak kita bawa terus, kita bawa sosialisasi juga, tapi kita tetap ada rasa kesulitan itu gimana ya? Saya pernah baca kalau di zaman sekarang nih gimana ya? Bukannya salah juga kita termasuk mengenalkan anak-anak. Bukan anak bayi setahun ke bawah, kan udah setahun ke atas, udah TK, udah SD. Jadi Oke, Fauzana? Kalau menurut saya memang mungkin kata Syifa ini meluruskan. Mungkin kata Syifa ini mungkin untuk anak yang balita gitu, yang ke atas gitu. Maksudnya kayak dikenakan HP supaya nggak terlalu berat gitu. Mungkin salah penyampaian aja Syifa karena ada kesalahpahaman, saya luruskan. Bahwasanya memang ada saya mendapatkan informasi bahwasanya memang anak itu perlu dikenalkan. Tetapi dalam artian kenalkan itu bukan yang kayak terlalu kecanduan kayak sampai yang beberapa jam gitu. Enggak, jadi kayak ya udah masih bimbingan orang tua. Jadi ya udah gitu, sekedar mengajarkan oh ini anak ya udah. Habis itu mungkin kegiatan lainnya mungkin bersosialisasi lagi gitu kan. Oke, dia. Saya pernah dengar cerita Bu, anak kecil itu, saya itu 1 sampai 7 tahun atau entah 1 sampai 10 tahun itu baiknya benar nggak usah lah dikasih HP, nggak usah memperkenalkan HP itu nggak penting juga sebenarnya Bu, atau nggak kasihlah main-main yang bisa mengasah tangannya ini agar nggak kaku gitu Bu. Terus ada juga nggak gadget namanya Bu, ada kayak permainan yang dimana tuh permainan tuh kayak ada suara-suaranya gitu, tapi nggak mengeluarkan sinar kayak HP gitu Bu, itu bisa dikasih ke anak itu. Itu kan kasusnya kan teman tadi kan anak itu kayaknya umurnya udah kayak 5 atau 6 tahun kayaknya udah SD. SD aja udah kayak gitu kan Bu, kayak gak terkontrol gitu. Apalagi kayak diperkenalkan ini apalagi cahayanya itu pasti sangat menarik untuk anak-anak kecil. Jadi saya juga pernah dengarnya cerita dari Pak Tim. Oke, bagus sekali pembahasan saudara tadi. Bahwa betul sebenarnya waktu usia anak masih kecil sebaiknya anak tersebut diperkenalkan kepada dunia sosial terlebih dahulu, seperti main playground. Ada puzzle Rubik sekarang lebih baik diperkenalkan permainan seperti itu terlebih dahulu, baru jika sudah SD sudah umur 8 tahun ke atas diperkenalkan handphone, dan itu pun
mungkin bisa dilakukan untuk main handphone tuh setiap Sabtu dan Minggu, dan itu pun dilakukan oleh pengawasan orang tua. Itu pun nggak 24 jam di Sabtu Minggu itu, mungkin 1 jam gitu kan. Jadi anak itu juga sosialisasinya dapat dan perkembangan zamannya pun juga dapat begitu, saudara. Nah, pembahasan kita sudah menarik sekali hari ini. Menarik sekali. Nah, apa kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, saudara? Baik, pada dia. Kecanduan gadget itu sebenarnya pendapat yang dikeluarkan teman-teman nanti saya juga setuju. Tapi maksudnya saya nggak setuju kalau anak kecil itu dikasih HP. Terus kesimpulannya itu bahwasanya gadget itu ada sisi positif negatifnya gitu, apalagi untuk anak-anak. Oke, bagus dia. Selanjutnya, Fauzana. Saya sependapat dengan Dea bahwasanya memang anak kecil itu memang kalau tidak diberi HP dulu untuk sosialisasi, kayak harus diajak bermain gitu agar membuka sosialisasinya dengan teman-teman. Nah, tapi kalau jika sudah berumur yang hampir udah mau remaja gitu baru dikenalkan gitu, tapi dalam penguasaan contohnya kayak masih SD gitu kan, jadi kayak ya udah baru dikenalkan HP dalam penguasaan orang tua gitu. Oke, bagus banget. Agil? Mungkin benar sekali pendapat dari Dea dan anak. Jadi kalau menggunakan HP itu untuk anak kecil itu di stop dulu. Jadi yang dimana dulunya saya penggunaan HP pertama kali itu waktu SMA untuk ke pendaftaran SMA. Jadi itu tuh kayak sebelum munculnya HP itu kita dapat sosialisasi dengan teman yang lain, jadi kita juga bisa mengetahui lingkungan kita. Jadi kalau udah masuk dengan area HP itu jadi kayak terlupakan semuanya. Oke, bagus sekali. Itu juga sudah ada pengalaman Agil ya. Bagaimana dengan Nisa? Jadi penggunaan gadget yang berlebih itu sangat tidak baik, apalagi untuk anak kecil yang terlalu banyak, nanti bisa menyebabkan kecanduan sampai membawa dia pas dewasa nggak bisa lepas dari penggunaan gadget. Oke, baik saudara semua. Jadi kecanduan gadget itu kalau bisa dihindarkan, diminimalisir ke lebih ke kegiatan yang lebih positif lagi. Ada kita berkumpul dengan teman-teman, jadi lebih bersosialisasi lagi. Tidak jika kecanduan gadget kita menjadi individualisme. Nah, jadinya kita lebih bersosialisasi lagi, sering-sering mengikuti organisasi dan lain-lain. Nah, kita sudah hampir di penghujung waktu. Nah, ini saya minta saudara semua untuk mengemukakan komitmennya terhadap kegiatan kita hari ini. Baik, Tiara. Jadi komitmen saya akan lebih bisa memanajemen waktu dan bisa agar tidak ketergantungan dengan HP. Jika nanti punya anak pun saya harus menghindarkan anak saya terhindar dari HP. Mungkin saya akan memberikannya di umur 8 tahun ke atas ya Bu ya, nggak usah balik kota. Oke, Tiara. Nisa. Komitmen saya itu ketika nanti sebagai orang tua, saya akan membatasi waktu penggunaan HP untuk anak beberapa jam. Nisa ya. Di komitmen saya untuk di usia sekarang, kemudian saya akan belajar untuk mengelola waktu saya untuk melihat HP Bu. Terus juga nanti kalau saya jadi orang tua, saya juga punya niat untuk tidak akan memberikan HP ke anak saya sampai rasanya cukup lah untuk diberikan usianya. Oke, ya. Lagi ya. Kalau menurut saya Bu, komitmennya Bu, nantinya jangankan untuk anak kita besok, jadi kita sebagai kakak ya kan punya adik kan, jadi kayak marah-marah gitu kan kalau kelamaan main HP, kalau main game. Jadi seharusnya sebagai kan itu harus memberitahukan batasan dan gimana cara mengelola HP yang baik dan penggunaannya. Oke, Agil. Fauzana. Ya, saya Bu, saya juga termasuk penyandang HP karena memang karena saya merasa kayak dunia saya di sana, karena memang saya kurang bersosialisasi juga. Jadi mungkin kedepannya kalau di posisi saya
saya mungkin lebih banyak teman aja Bu. Jadi kalau ada teman-teman yang ngajak hoki atau pergi berenang bersama, saya akan ikut. Oke, Fauzana. Cukup? Cukup. Nah, semoga komitmen dari saudara semua bisa diterapkan ya. Nah, selanjutnya saya minta kesan saudara semua terhadap kegiatan kita hari ini. Syifa. Kesan saya terhadap kegiatan kita kali ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk saya, mungkin agak sedikit menjengkelkan karena ada yang tidak terima dalam pendapat saya gitu. Mungkin kalau kita diskusi kayak gini bisa yang pro yang kontra, kita harus saling menghargai aja sih pendapat orang. Oke. Tiara. Kalau saya sih Bu, kesannya topik pembahasan ini sangat asik dan bermanfaat sekali bagi kita. Terus juga dari Syifa tadi bukan tidak menerima ya Syifa, mungkin lebih ke meluruskan pendapat Syifa karena kan mungkin ada kesalahpahaman sedikit, jadi kami ingin meluruskan saja. Oke. Fauzana. Pesan saya terhadap kegiatan ini tuh sangat seru ya Bu. Apalagi tadi terjadi perang mungkin ya Bu. Jadi kayak ya udah kayak seru aja gitu, pembahasannya pun juga dalam dulu Bu. Terus sangat yapis sekali Bu orang-orang ini. Oke, Fauzana dia. Kesan saya sangat menyenangkan karena apa yang pengetahuan yang tadi saya bicarakan kepada teman-teman itu juga saya dapatkan dari luar gitu, dari kakak saya yang penting saya cerita di sini. Sangat menyenangkan dan walaupun tadi sedikit ya gitulah, tapi menyenangkan. Oke, jadi di dalam bimbingan kelompok ini wajar saja ya beradu pendapat karena itu juga akan menambah informasi nantinya, jadi kan semakin mendalam pembahasan kita, itu wajar saja. Jadi sebaiknya biasanya kita lebih saling menghormati pendapat-pendapat saudara semuanya. Nah, setelah kesan tadi, saya minta juga saudara untuk mengungkapkan kesan dan harapannya untuk kegiatan kita selanjutnya. Oke, Agil? Untuk kegiatan selanjutnya bisa di jam dan yang sama. Oke, Agil. Bagaimana Nesa? Kesannya semoga kegiatan ini berlanjut Bu sampai seterusnya. Oke, Nesa. Dia? Pesan saya semoga di kegiatan selanjutnya topiknya mengenai ketenagakerjaan di luar negeri, karena banyak banget orang-orang Indonesia ini yang pergi bekerja di luar negeri, ke Jepang gitu. Terus kayak susah itu kamu kerja di negara ini gitu. Oke, bagus itu dia. Fauzana? Saya sedikit memberikan pesan bahwasanya siapkan kepada kita sebagai anggota itu lebih menghargai pendapat teman. Karena saja mungkin itu memang informasinya yang diperoleh itu memang dari pengalaman dia, jadi kayak ya udah saya setuju gitu. Mungkin sedikit menambahkan bahwasanya ini. Nah, kalau untuk harapan saya ingin untuk kegiatan ini dilaksanakan kembali. Oke, dari pesan dari saudara tadi banyak yang menyebutkan bahwa kegiatan ini akan dilanjutkan. Bagaimana tanggapan saudara semua? Setuju. Setuju. Akan dilanjutkan di oke dia. Studinya di hari Sabtu jam 7. Oke dia. Ya. Mungkin bisa di hari Selasa jam 12. Nadia? Bisa di hari Jumat Bu. Kalau untuk Sabtu dan jam 7 itu kelompok pagi. Oke. Dapat nilai. Fauzana? Saya setuju dengan pendapat dia. Itu dilaksanakan pada hari Sabtu itu jam 7 karena pada saat itu kan masuk freshnya otak kita lagi segar-segarnya gitu. Jadi ya udah kayak terbuka pikiran gitu untuk berdiskusi. Oke, sudah tertempuh beberapa jam dan hari-hari yang berbeda-beda nih. Ada 2 hari Sabtu, Jumat, hari Selasa. Jadi bagaimana saudara yang lain? Setuju. Sabtu Bu, soal tadi saya sama Nana setujunya Sabtu, soalnya 26. Oke, Sabtu. Setuju saudara? Setuju. Oke, Sabtu di jam 7 ya. Oke. Nah, untuk kegiatan kita sudah berakhir. Untuk mengakhiri itu adalah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doanya? Tiara. Oke, untuk mengakhiri kegiatan, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.